Rahayu, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih masih hadir di kelas meditasi elemen api ya. Kita luangkan waktu sejenak untuk hening ya, untuk duduk bersama, menenangkan tubuh dan pikiran. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyebab bagi naiknya imun yang bisa membuat kita bertahan di tengah-tengah badai penyakit ya sekarang ini ya. Udah hadir Romo aku. Udah sehat nih kayaknya nih. Ya suaranya udah keras kan? Iya. Aku mati Suara lampu udah dulu keras, Romo. udah bisa marah-marah kayaknya kan? Udah. Iya. Baik. Ini memang sekarang kewaspadaan sedang meningkat ya. Hampir di semua kota ya sudah meningkat kewaspadaannya. Jadi ya Bapak Ibu, seperti yang sudah-sudah ya, terlalu takut juga tidak boleh, kita menyepelekan juga tidak boleh. Jadi ya harus yang jalan tengah lah ya, sedang-sedang saja. Aktivitas tetap harus berjalan sehari-hari ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada pembatasan seperti waktu sebelumnya ya, karena itu akan sangat menyulitkan ya bagi semua orang ya kalau terjadi pembatasan seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi pembatasan ya sudah, apa boleh buat. Mungkin kalau yang sedang isoman juga, kalau sebelumnya mungkin 2 minggu ya sekarang katanya 1 minggu sudah selesai ya isomannya. Mudah-mudahan ya yang segera pulih kembali ya, segera sehat kembali, terus bisa aktivitas kembali. Berarti kalau sudah selesai isoman, sudah negatif, berarti badannya kan sudah divaksin alami ya, sudah lebih sakti berarti ya. Lebih sehat. Karena rencana mungkin ada vaksin keempat, ini divaksin keempat oleh alam sekarang. Ya mudah-mudahan begitu ya. Saya ini belum apa-apa sudah panas semua ini. Baik Bapak Ibu, hari ini meditasi elemen api dengan metode pokok ya, memutar konsentrasi di 3 titik. Harusnya hari ini adalah Jumat, kita melakukan meta elemen api, tapi karena suasana COVID ya, sebaiknya sih kita melakukan elemen api langsung ya. Metanya bisa kita tunda waktu berikutnya. Dan kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang masih isoman, yang kesadarannya belum pulih sepenuhnya, yang kalau mungkin menambahkan terlalu banyak objek malah menjadi pikirannya juga tidak fokus ya, lebih baik satu objek saja, yaitu elemen api dengan dominan unsur udara, ya, yaitu dengan melipat tangan di depan dada seperti ini, terus badan tegak, ya, kemudian dirasakan seluruh tubuh beserta titik sentuhnya bersamaan, ya, baik sentuhan dengan pakaian, sentuhan dengan antara tangan dan sebagainya, ya, kemudian di label, dirasakan seluruh duduk, ya, yang tidak usah buru-buru, ya, pastikan bahwa kesadaran merasakan tubuh itu lebih penting, ya, itu lebih penting. Jadi bukan labelnya yang penting, tapi kesadaran merasakan seluruh tubuh itu yang paling penting, ya, rasakan, sadari, kemudian baru di label. Lakukan perlahan, ya, yang sabar, perlahan tapi dengan penuh kesadaran. Nah, dengan cara demikian kemudian apinya akan menyala, ya. Saya sudah terlalu semangat ini, malah sudah basah. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita bermeditasi elemen api dengan metode pokok.
Duduk yang tegak, yang nyaman. Tangan diletakkan di atas lutut, seperti itu. Ya. Jari-jarinya rapat. Penuh kesadaran terhadap tubuh. Penuh kesadaran terhadap pikiran. Tubuh dan pikiran ditenangkan bersamaan. Rasakan seluruh tubuh. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan setiap sentuhan dengan lembut. Dengan mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Sedapat mungkin pikiran didiamkan hanya pada kesadaran terhadap tubuh. Mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Sekarang, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, sampai ke dalam gendang telinga, dan dengarkan suara keheningan di telinga. Kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut, dan tersenyumlah untuk diri sendiri.
Sekarang kendorkan kepala bagian belakang. Kemudian kendorkan leher, seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan antara punggung tangan dengan lutut. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Baik. Rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Seluruh bagian tubuh dirasakan dengan penuh kesadaran bersamaan. Kemudian rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhan
di antara kedua kelopak mata itu. Kemudian kendorkan bola mata. Tenangkan seluruh bagian bola mata. Sehingga bola mata terasa sedikit lebih hangat. Kemudian kendorkan telinga. Dari daun telinga sampai ke gendang telinga dikendorkan. Dengarkan suara keheningan di telinga. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Rasakan sukacitanya tersenyum kepada diri sendiri. Seperti ketika Anda tersenyum kepada orang lain. Kemudian, kendorkan seluruh bagian kepala. Pastikan setiap bagian kepala jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Periksa perlahan dengan penuh kesadaran. Kemudian, kendorkan leher, seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Dan rasakan sentuhan antara punggung tangan dengan lutut bersamaan. Kemudian, tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada.
Rasakan otot dada lebih hangat ketika kita menyadarinya. Kendorkan otot perut. Otot perut lebih hangat ketika kita menyadarinya. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Baik, sekarang dengan penuh kesadaran, perlahan saja pastikan setiap anggota tubuh dari atas sampai ke bawah, bagian luar maupun bagian dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Dan pastikan pikiran berhenti pada setiap objek kesadaran yang disadari. Baik, sekarang dengan penuh kesadaran terhadap tubuh, kita akan berdiskusi, berbicara dengan diri sendiri. Isi tubuh kita dengan kata-kata yang positif.
Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan sukacitanya, endapkan pikiran lebih dalam ke dalam tubuh, tersenyumlah untuk diri sendiri, pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik. Sekarang duduknya dirasakan, kemudian dilabel. Duduk, 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 terus begitu sampai seluruh tubuh berdenyut.
Sekarang rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Kita akan putar objeknya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 terus demikian diputar dari kiri ke kanan, lakukan perlahan dengan penuh kesadaran. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan, terutama adalah sentuhan pada kedua tangan dengan lutut dan punggung, kemudian di label duduk, duduk, rasakan duduknya, label duduk,
Terus demikian sehingga seluruh tubuh berdenyut bersamaan. Dan tersenyumlah pada diri sendiri. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Kemudian rasakan duduknya kembali. Kita akan putar objeknya dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan ke kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 terus demikian dari kanan ke kiri. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuhnya bersamaan, terutama adalah punggung dan sentuhan pada kedua tangan dengan lutut dirasakan paling utama.
kemudian di label, duduk, 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 terus demikian sehingga seluruh tubuh berdenyut. Baik, sekarang rasakan tubuhnya, kemudian rasakan kelopak matanya, buka matanya perlahan, meditasi selesai. Kira-kira 40 kita bermeditasi. Bapak dan Ibu, memiliki kesadaran itu adalah suatu indikasi bahwa kita punya kontrol yang tinggi terhadap tubuh. Dan itu juga suatu indikasi bahwa tubuh kita itu dalam kondisi yang cukup fit. Ya. Oleh karenanya, jika kita sedang mengalami sakit, ya, itu kesadaran kan menurun. Sehingga kita merasa tidak memiliki kontrol yang cukup baik terhadap tubuh. Nah, dalam beberapa hal, ya, penurunan kesadaran itu menyebabkan kepanikan, ya, kecemasan, dan stres juga ya pada pikiran. Oleh karenanya, jika kita tidak pernah berlatih, dan ya, itu sulit bagi kita untuk punya kontrol. Nah, sekarang kita belajar memiliki kontrol, ya, punya kesadaran yang kontinu, ya, sehingga selalu ada harapan tubuh itu mendapatkan kondisi yang terbaik. Ya. Apabila kita mengalami demam, ya, misalnya karena gejala COVID ya, seperti ini,
itu penurunan kesadarannya itu begitu cepat, begitu cepat. Pada saat penurunan kesadaran begitu cepat terjadi, kinerja tubuh itu akan menjadi sangat kacau. Detak jantung, kemudian metabolisme tubuh juga tidak baik ya, keringat ya, kemudian air kecil ya, air seni ya, kemudian BAB ya, itu juga menjadi tidak teratur ya, tidak terkontrol dengan baik. Itu yang terjadi pada orang sakit. Tetapi jika kesadaran masih ada dan seseorang mampu untuk menjaga kesadarannya, maka pada saat kondisi sakit itu ya, mungkin lemas saja di badan. Ya. Tetapi kalau misalnya kayak keringat, air kecil, ya air seni ataupun BAB itu lebih untuk dikontrol. Detak jantung, ya itu juga sama. Kecemasan itu juga menurun, ya kegelisahan menurun. Nah, ini penting sekali dalam proses menuju kesembuhan. Ya. Ini sangat penting sekali punya kesadaran. Oleh karenanya, ya penting bagi kita untuk berlatih kesadaran. Ya, karena kesadaran ini kan harus dilatih. Jika tidak dilatih, itu tidak akan berkembang. Kata Buddha, ya, Buddha itu artinya adalah dia yang sadar sepenuhnya. Buddha adalah dia yang sadar sepenuhnya. Ini adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kesadaran penuh terhadap tubuh dan pikirannya, tidak terputus, tidak terjeda. Ketika kita berlatih meditasi elemen api, ya, atau mungkin berlatih meditasi mindfulness, ya, vipassana, kita dilatih untuk memiliki kesadaran yang tidak terjeda. Ya. Kesadaran yang terus-menerus, ya, continue. Ya. Dalam bahasa meditasinya disebut sebagai sati. Ya. Kesadaran yang terus-menerus, yang continue, tidak terputus. Kesadaran terhadap tubuh, ini penting ya, untuk dilatih. Sehingga jika kita mampu untuk menjaga kesadaran, ya, pikiran hening, pikiran diam dalam kesadaran, tidak terputus, maka kita bisa merasakan apa sih sebetulnya yang dialami oleh seorang manusia juga sebetulnya. Gitu. Tetapi karena kita masih berumah tangga, kita masih berlatih, dan latihan kita juga terjeda putus-putus ya, kita tidak bisa jaga kesadaran continue terus 24 jam non-stop. Ya. Tidak bisa kita. Oleh karenanya kita ya menuju menjadi Buddha. Karena Buddha itu bukan agama, Buddha itu adalah gelar. Bagi siapa saja, ya, bagi siapa saja yang mampu untuk memelihara kesadaran sepenuhnya terhadap tubuh dan pikiran tidak terputus. Ya, itu artinya. Ya. Jadi itu bukan penyebutan untuk Siddhartha Gautama karena sudah mendirikan agama, itu bukan. Itu adalah gelar. Nah, everyone, ya, setiap orang, setiap makhluk itu memiliki potensi untuk menjadi seorang Buddha apabila dia mampu untuk menjaga kesadarannya, ya, tidak terputus. Ya. Sebagai hasilnya, karena kesadarannya itu konstan, ya, terpelihara, dia memiliki kontrol sepenuhnya terhadap tubuh dan pikirannya. Dan kemudian dia juga memiliki kontrol sepenuhnya terhadap alam tempatnya hidup. Ya. Hasilnya, orang yang memiliki kesadaran itu, ya, kita saja yang masih terputus, ya, yang masih terputus, masih tersendat, itu memiliki ketenangan, ya, memiliki batin yang tenang. Karena ketenangan itu kebijaksanaannya tumbuh. Ya. Karena kebijaksanaannya tumbuh, kemudian hidupnya lebih bahagia. Maka bisa dibayangkan ya,
jika kita memelihara kesadaran tanpa putus, ya, katakanlah Buddha disebut sebagai Buddha, ya, kesadarannya konstan, ya, stabil, ketenangannya juga pasti stabil, dan wisdom, ya, kebijaksanaannya itu saat muncul kebijaksanaan atau wisdom, dan hidupnya itu jauh lebih bahagia, lebih awal mulanya cuma dari menjaga kesadaran saja, menjaga kesadaran terhadap tubuh dan pikiran. Jadi, memelihara kesadaran terhadap tubuh dan pikiran ini bukan cuma memiliki peluang, ya, untuk memelihara kehidupan kita, ya, memelihara tubuh kita dari supaya bangkit, ya, supaya energinya bangkit, ya, pada saat kita mengalami sakit, tetapi efeknya itu domino, ini banyak efeknya, ya, bukan cuma satu hal saja. Tetapi saja di dalam kaitan meditasi elemen api ini, saya akan memberikan penekanan khusus bahwa memelihara kesadaran ini itu artinya kita memelihara kehidupan. Pada saat kita mengetahui bahwa kesadaran kita sudah sangat baik, itu artinya tubuh kita juga dalam kondisi yang prima. Pikiran kita juga dalam kondisi yang prima. Seperti itulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu, kesadarannya, ya, latih kesadarannya, sehingga Anda bisa memastikan tubuh Anda, pikiran Anda dalam kondisi yang terbaik. Mudah-mudahan pandemi COVID, ya, fase yang sekarang, yang Omikron, bisa kita lalui dengan baik. Anda bisa membangkitkan panas dengan cukup baik. Anda bisa berbagi energi positif, ya, dengan orang lain di sekitar Anda, ya, sehingga jika mereka juga sakit, ya, mereka bisa recovery dengan cepat. Anak saya kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Anak saya balita masih belum tahun. 2 minggu yang lalu itu jatuh karena anaknya sangat aktif, ya, jatuh, kemudian terbentur di lantai, bibirnya sobek, ya. Giginya tidak patah, tetapi bibirnya sobek, ya. Pendarahan cukup banyak, sangat banyak pendarahannya. Tetapi dia tidak mau dijahit, ya. Dan saya sendiri juga menyadari bahwa sebenarnya harus dijahit. Tetapi dia tidak mau, ya sudah. Jadi cuma dikasih batu es supaya pendarahannya cepat berhenti. Kemudian dikasih salep, ya. Tidak bisa makan dalam waktu kurang lebih 2 hari. Bibirnya itu bengkak besar sekali. Hanya minum, ya, minum susu, kemudian makan puding, ya, sangat lembut, ya. Itu saja yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian saya memancarkan energi panas ini dengan volume sedikit lebih besar daripada sebelumnya. Hari yang ketiga, bengkak bibirnya sudah kempes. Hari yang keempat, luka di bibirnya itu sudah hampir hilang. 1 minggu sudah tidak ada, seperti tidak ada bekas luka di bibirnya. Padahal tadi sobek. Ya, ini memang anak kecil juga selain proses recovery-nya lebih cepat karena masih dalam masa pertumbuhan, sel tubuhnya juga lagi masa berkembang, tumbuh. Ya. Jadi proses peremajaan selnya itu lebih cepat. Apalagi dibantu, ya. Ini prosesnya akan menjadi jauh lebih cepat. Ya. Tidak ada obat. Ya. Anak saya tidak obat, ya, tidak injeksi juga. Jadi hanya proses pemulihan diri, ya, dibiarkan saja. Ya. Waktu kurang dari 1 minggu, bekas lukanya bahkan sudah hilang. Nah ini Bapak Ibu, salah satu kegunaan daripada membangkitkan
kesadaran, energi kesadaran. Termasuk ketika Anda misalnya terkena COVID ya, cukup serius, dan paru-paru Anda mungkin ada flek, ya, cukup serius ya. Flek itu tidak ada lain adalah sebetulnya sariawan ya, yang ada di dalam paru-paru. Luka ini bisa kita bantu untuk sembuhkan dengan lebih cepat ketika kita dengan penuh kesadaran. Slowly, sabar, ya, bangkitkan kesadaran, bangkitkan api saja, sampai kemudian merata di seluruh tubuh. Ketika panasnya merata di seluruh tubuh, kita akan merasakan kesadaran kita meningkat dan kita akan merasakan tubuh kita lebih baik. Saat itu juga. Dan kalau kesadaran ini dijaga, ya, dipelihara, bahkan setelah Anda keluar dari meditasi, dalam aktivitas yang Anda sedang makan, berjalan, atau bahkan menyentuh sesuatu pun Anda lakukan dengan penuh kesadaran, maka proses penyembuhan Anda akan bekerja lebih cepat. Itu sarannya. Seperti itu caranya. Ketika menemukan kesadaran kita sangat baik, ya, tubuh juga akan merespon. Ya, tubuh akan merespon. Itu yang bisa saya berikan hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, yang belum sakit mudah-mudahan jangan sakit ya, kalau bisa. Ini ternyata penyebarannya luar biasa. Waktu 1 minggu ini, tempat saya di Cilacap itu sudah langsung zona merah. Tetangga saya di dekat sini mungkin yang terkena. Saya sendiri sudah. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah cukup panas. Sehat, panjang usia, sembuh, ya, bagi yang sakit, kapan baiknya tercapai. Rahayu. Amin. Rahayu Romo, selamat malam. Ya, Ayo ya, Romo, terima kasih semuanya. Namo Ya, Buddhaya. Mega. Terima kasih Romo. Mega sudah boleh marah lagi, Mega. Ya Terima kasih, Romo. Pak Ali.